Pemirsa, kita sampai di penghujung acara. Sekarang giliran Pak Benyamin Mangkudilaga, Hakim Agung Benyamin. Bekas jaksa sudah, bekas hakim sekarang. Pak Karni, saya tidak akan mengomentari suatu perkara yang sedang berjalan. Itu tabu, tidak boleh. Secara umum saja memang dalam praktek sehari-hari itu berita acara itu hanya dipakai sebagai pedoman. Yang kita gali, yang kita cecer adalah unsur-unsur pidana yang di dakwaan. Itu saja. Mudah-mudahan majelis hakim yang sekarang menangani ini menyaksikan dan menyimak apa yang menjadi acara di sini, karena saya melihat dengan menyimak acara di sini banyak sekali ya kita bisa gali dalam rangka mencari kebenaran sejati, itu saja. Kemudian mengenai posisi KPK yang menangani Nazarudin, kita percayakanlah bahwasanya mereka itu juga akan menangani sebagaimana mestinya. Itu saja harapan saya. Terima kasih. Baik, Pak Simanjuntak. Pak Simanjuntak, Hakim Tinggi Simanjuntak. Terima kasih. Jadi BAP itu terdiri daripada rangkaian perbuatan daripada terdakwa beserta barang bukti. Rangkaian perbuatan daripada terdakwa ini bersara bukti ini direkonstruksi menjadi dakwaan. Nah, ini hanya merupakan pedoman bagi hakim, seperti dikatakan. Apa arti pedoman? Boleh kita tidak pakai, boleh pakai. Tetapi menambah tidak boleh. Bahwa fakta yang dalam dakwaan itu harus didukung oleh rangkaian perbuatan yang tertulis di BAP. Harus didukung. Kalau tidak didukung, dakwaan itu lemah. Itu satu. Tapi kita perhatikan bahwa biasanya kejaksaan itu sebelum maju perkara ada ekspos. Dipanggil bahkan ke ahli-ahli dari luar. Berdiskusi, ini mau maju di perkara. Bagaimana? Jadi bukan asal-asalan, mereka ekspos. Cuman tadi saya teringat apa yang dikatakan mantan jaksa itu. Ada 13 perbuatan. Boleh saja sesudah selesai ini ada lagi perkara dari Nazarudin. Bisa saja, mungkin ini merupakan tes saja dulu. Masih banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Karni. Ada seorang hakim Inggris mengatakan begini, lupa saya namanya. Anda saya hukum bukan karena mencuri kuda, tetapi Anda saya hukum supaya kuda-kuda lain selamat. Kuda pada waktu itu sangat penting di kerajaan Inggris. Nah, coba kita analogikan. Bu, ibu saya hukum bukan karena mencuri coklat. Ibu saya hukum supaya pabrik coklat aman. Nah, sekarang yang penting apa? Kalau memang Nazarudin terbukti, ya hukum. Tetapi yang lebih penting uang itu kembali, Pak. Itu yang penting bagi kita. Uang ini semua kembali. Ini sekarang, apa sekarang salahnya? Saya tidak setuju KPK, saya ragu itu KPK yang baru tuh. Karena apa? Karena mereka ini mengenyampingkan preventif. Selalu represif. Artinya, sebagai contoh, KPK ini bekerja di muara sungai. Ke belakang dia. Harus bekerja di hulu sungai. Jadi berarti preventif. Dan ini pendekatan kebudayaan. Ya, mudah-mudahan ke depan dia begitu. Yang ketiga, boleh yang ketiga? Sistem tadi. Sistem sekarang di KPK itu memang salah sistem. Sistem sudah salah, Pak. Tapi karena waktu tidak ada, lain kali saya jelaskan sistem salah itu. Terima kasih. Terima kasih, Bang Karni. Bapak Presiden Indonesia Lawyers Club. Kita kembali ke perdebatan bahwa seperti apa sebenarnya tujuan dari penyidikan itu. Karena itu sudah didefinisikan di pasal 1 butir 2 bahwa penyidikan itu dilakukan untuk mengumpulkan barang bukti, menemukan siapa tersangkanya. Itu sudah dilakukan.
Nah, perihal apakah penyidikan itu belum mencapai sasarannya, seperti yang dimaksudkan oleh Saudara Hotman tadi, kalau memang tidak ditanyakan apa-apa yang menjadi substansi dakwaan itu, kelihatannya menjadi bias. Jadi pemeriksaan atau BAP itu hanya proforma yang tidak mencapai sasaran. Apa resikonya terhadap peradilan? Ini yang disayangkan dan ini menjadi kegundahan hati saya selama ini. Setiap proses beracara yang salah dilakukan, hakim selalu mengabaikan. Anda itu seharusnya sudah di pra-peradilan kemarin. Sementara pra-peradilan hanya mengenai penangkapan, dan salah menyita dan penerapan hukum yang salah. Tidak ada menyangkut hal-hal yang seperti itu. Nah, apa risiko peradilan kalau terus dipertahankan cara seperti ini? Ini bicara soal sistem. Kalau hakim tidak boleh menilai kekeliruan jaksa, hakim tidak boleh menilai kekeliruan penyidikan. Lah untuk apa pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 tentang HAM? Disebut di sana dengan jelas, jaminan terlaksananya keadilan dengan cara menegakkan hukum acara secara benar. Jadi kalau hakim tidak menilai hukum acara dengan benar, lah untuk apa peradilan itu ada kalau hanya substansi? Substansi apapun itu akan menjadi bias kalau perolehan alat bukti itu tidak memenuhi aturan hukum acara. Baik, Karnil. Ya, untuk itu Bang Karni, saya menyampaikan harapan kepada KPK dan juga sistem peradilan keseluruhan, khususnya sistem peradilan pidana, supaya menghindari praktek-praktek penegakan hukum yang disebut sebagai tirani etikat baik dalam penegakan hukum, yang menabrak asas-asas hukum, menabrak KUHP, dan menabrak seluruh aturan hukum dalam sistem peradilan pidana. Nah, udah masuk orang itu. Sebab akibatnya kalau ada praktek-praktek tirani etikat baik hanya untuk pencitraan institusi atau pencitraan para penegak hukum atau untuk mengejar prestasi, maka yang terjadi adalah ketidakadilan dalam hukum. Dan satu hal Bang Karni, ini penting, lex injusta non est lex. Hukum yang tidak ada itu adalah bukan hukum. Ya, baik. Sebenarnya apa yang dibicarakan selama ini, dakwaan ini sangat sederhana. Iya, tapi karena apa? Hanya didakwa dengan undang-undang suap menyuap. Saya barusan baca dari Pak Yani dakwaan itu hanya pasal 11 undang-undang suap menyuap, pasal 12 undang-undang suap menyuap dan pasal 5. Dia tidak masuk kepada ranah undang-undang 3199 tentang kerugian negara. Jadi kalau dakwaan ini hanya tunggal, tidak menerapkan pasal 55, dakwaan ini sudah benar. Karena apa? Yang terima suap kan sendirian, tidak rame-rame di dalam itu. Di dalam dakwaan itu 4, sekian miliar itu sendirian dia terima. Bukan bersama Anas, bukan bersama Malarangeng, ya sudah benar itu dakwaan. Menurut saya dakwaan ini sudah benar. Karena tidak ada pasal 55. Untuk apa pasal 55? Yang diterapkan hanya dakwaan sederhana, dakwaan suap penyuap. Ya. Nah, soal ambalat yang lain-lain tidak didakwa dalam perkara ini. Ya belum katanya. Ya ada. Terima kasih. Terima kasih. Saya akan ini kan kata Bang Sugana tadi bahwa Allah itu sangat membenci orang yang menyebar isu. Tapi Allah sangat murka terhadap orang yang munafik. Apalagi orang yang dipercaya untuk menegakkan keadilan. Kenapa kami katakan demikian? Kami juga selaku tim penasihat hukum. Yang menjadi persoalan Nazarudin itu Pak, perlakuan KPK sejak dia ditangkap, ditahan sampai dia dapat pemeriksaan, itu sudah dilanggar hak-hak azazinya. Itu menjadi persoalan. Nah, kenapa di dalam dia ditahan tapi tidak diapa-apakan? Apa tujuan penahanan? Sudah jelas dalam undang-undang. Kemudian di dalam Anda pengacaranya? Iya. Oh. Iya, itu yang dirasakan, merasa haknya Nazarudin itu sangat terzolimi, Pak. Banyak bagaimana dia? Dia mengumpulkan menjadi haknya. Baik, kita udah dengar. Enggak. Bang Kami. Kenapa dia jadi begitu si Nazarudin? Dia bukan tidak mau melakukan BAP pada saat itu. Itu betul dibenarkan teman kami. Karena pada saat itu memang